Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan yang disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan ayat 113 dari surat Al-Baqarah. Ayat 113 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Yang artinya, dan orang-orang Yahudi mengatakan Nasara tidaklah berada di atas sesuatu yang benar. Dan orang-orang Nasara mengatakan Yahudi tidak berada di atas sesuatu yang benar. Padahal mereka semua membaca Alkitab. Demikianlah orang-orang yang tidak mengetahui mengucapkan sama seperti apa yang mereka ucapkan. Dan Allah menghukumi di antara mereka pada hari kiamat nanti apa yang telah mereka perselisihkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya antara Yahudi dan Nasrani saling mengklaim bahwa mereka berada di atas jalan yang benar, dan sebaliknya selain mereka berada di atas jalan yang salah. Yahudi mengklaim bahwa Nasara tidak berada di atas jalan yang benar. Nasara mengklaim bahwa Yahudi tidak berada di atas ajaran yang benar. Dan mereka berdua saling mengklaim. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa mereka itu padahal sama-sama membaca Alkitab. Mereka tahu isi Alkitab yang harusnya mereka jadikan sebagai pedoman. Namun mengapa mereka justru saling menjatuhkan? Terkhusus di dalam kitab-kitab suci mereka telah disebutkan tentang Nabi terakhir yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka ikuti. Dan juga Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan bahwa cara semacam ini itu akan diikuti oleh orang-orang yang tidak berilmu. Kadzalika qala alladzina la ya'lamun misla qaulihim. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu akan mengucapkan sama seperti apa yang mereka ucapkan. Jadi nantinya bukan hanya Yahudi dan Nasrani saja yang mengklaim bahwa selain mereka itu berada di atas jalan yang salah. Di antaranya di dalam tubuh kaum muslimin pun juga demikian. Masing-masing dari kelompok-kelompok meyakini kelompok mereka lah yang benar. Kelompok yang lain sesat. Kelompok yang lain menyimpang. Namun tidak dilandasi oleh ilmu. Tidak dilandasi oleh dalil yang sahih. Baik sahih secara lafadznya maupun sahih secara penunjukannya. Dan nanti pada akhirnya Allah yang akan menghukumi di antara mereka atas apa yang diperselisihkan. Dan semua pihak yang berselisih di dunia nanti akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Siapa yang memang benar-benar berada di atas kebenaran dan siapa yang justru berada di atas kebatilan. Nah, dari sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka tentu asal mengklaim ini bukanlah sesuatu yang benar. Jadi pihak yang saling mengklaim tanpa didasari oleh dalil, tanpa didasari oleh dasar yang benar, ini hal yang tidak pantas dilakukan. Lebih baik kita berusaha meniti jalan kebenaran tanpa perlu mengklaim bahwa kita yang paling benar, yang lain salah. Kita baca penjelasan dari al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Wa dzalika annahu balagha bi ahli al-kitabil hawa wal hasad. Yang demikian itu bahwasanya telah sampai kepada ahli kitab hawa nafsu dan hasad. Ila anna ba'dahum dhallala ba'dan. Hanya saja sebagian mereka menyesatkan sebagian lainnya. Wa kaffara ba'duhum ba'dan. Atau wa kaffara ba'duhum ba'dan. Ya, dan sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Kama fa'ala al-ummiyuna min musyrikil Arab wa ghairihim, seperti yang dilakukan oleh orang-orang ummi yang mereka tidak tahu Alkitab di kalangan orang-orang musyrik Arab wa ghairihim dan selain mereka. Fa kullu firqatin tudallilul firqatal ukhra. Maka setiap kelompok menyesatkan kelompok lainnya. Wa yahkumullahu fil akhirati bainal mukhtalifin bi hukmihil adli. Dan Allah akan menghukumi di akhirat nanti antara orang-orang yang berselisih dengan hukumnya yang adil. Alladzi akhbara bihi ibadahu, yang telah Allah kabarkan kepada hamba-hambanya. Fa innahu la fauza wa la najatah. Maka sesungguhnya tidak ada kemenangan, tidak ada keselamatan illa liman saddaqa jami'al anbiya'i wal mursalin, kecuali bagi yang membenarkan seluruh para nabi dan rasul, wamtathala awamir rabbi, dan menjalankan perintah-perintah Tuhannya, wajtanaba nawahi, menjauhi larangan-larangannya, waman adahum fahuwa halikun, dan selain mereka maka akan binasa. Baik.
Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi setiap kelompok itu pasti akan menyesatkan dan menyalahkan kelompok yang lainnya. Namun pada akhirnya nanti di akhiratlah mereka akan disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum Allah pasti adil. Hukum Allah pasti adil. Oleh karena itu, kalau kita mau mengklaim berada di pihak yang benar, maka sebenarnya mudah. Itu hendaknya kita membenarkan seluruh para nabi dan rasul. Dan perhatikan orang-orang Yahudi yang mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, mereka menyesatkan Nasara, padahal Nasara beriman kepada Nabi Isa. Demikian pula sebaliknya, orang-orang Nasara menyesatkan Yahudi, padahal Yahudi beriman dengan Nabi Musa. Dan keduanya menyesatkan kaum muslimin, menyesatkan umat Islam. Kalau ini karena apa? Karena hasad. Karena Allah telah mengutus Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa kebenaran yang sesuai dengan isi kitab mereka, yang sesuai dengan ajaran kitab mereka. Jadi diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didukung oleh kitab-kitab suci mereka. Namun mereka tidak mau menjalankan kitab suci mereka sendiri. Sehingga yang ada adalah saling mengklaim. Ya, selain Yahudi tidak berada di atas kebenaran, selain Nasara tidak berada di atas kebenaran, termasuk umat Islam. Demikian pula yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin yang mereka tidak tahu Alkitab. Mereka menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sebagai umat yang sesat. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hanya utusan Allah yang diutus sebagaimana para nabi dan rasul sebelumnya. Maka umat Islam kalau mau selamat tanpa perlu mengklaim apapun, wajib untuk mengikuti ajaran seluruh para nabi dan rasul. Tidak mendustakan, maksudnya tidak mendustakan para nabi dan rasul. Adapun rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah meneruskan ajaran para nabi sebelumnya dan menyempurnakannya. Jadi kita tinggal mengikuti, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, selain mereka yang beriman kepada seluruh nabi dan utusan Allah, maka selain mereka dipastikan akan binasa. Siapapun umatnya, baik umat yang dahulu zaman diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apapun ajaran agamanya, kalau tidak mau mendengar, tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pasti akan binasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah, Yahudiyyun wala Nasraniyyun, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Tidaklah satu pun dari umat ini, baik Yahudi maupun Nasrani, yang telah mendengarkan kerasulanku lalu dia mati tidak dalam keadaan beriman kepadaku, melainkan ia penghuni neraka. Jadi kunci keselamatan, kunci kebahagiaan hanya satu, yaitu mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup nabi dan rasul. Tidak mendustakan seorang nabi pun yang telah Allah Subhanahu wa taala utus. Kita beriman kepada Nabi Musa, kita beriman kepada Nabi Isa, dan kita membenarkan ajaran mereka saat mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kitab suci mereka dirubah oleh manusia. Dan
puncaknya adalah kita beriman kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di akhir zaman ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kitab sucinya senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra, Al-Quran, dan kami pula lah yang menjaganya. Jadi ayat suci atau Al-Quranul Karim yang kita pelajari tafsirnya saat ini dipastikan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun dari umat ini yang telah mendengarkan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mendengarkan diturunkannya ayat suci Al-Quran, kalau mau selamat maka wajib beriman. Wajib beriman. Tayyib. Berikutnya kita masuk pada ayat 114. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi ay yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati 'adzabun 'azim." Yang artinya dan siapakah yang lebih zalim dibandingkan orang yang menghalangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan nama Allah di dalamnya, dan juga orang yang berusaha untuk merobohkannya. Mereka itu tidaklah masuk ke dalamnya kecuali dalam keadaan takut. Maka bagi mereka kehinaan di dunia, dan bagi mereka di akhirat mendapatkan azab yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini terkait dengan orang-orang yang berupaya memadamkan zikrullah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa man azlamu," siapakah yang lebih zalim? Artinya apa? Justru ini adalah tindakan yang paling zalim atau yang lebih zalim. Menghalangi seseorang untuk menyebut nama Allah di masjid-masjid Allah. Menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah di rumah-rumah Allah. Maka bagi yang berbuat semacam ini akan mendapatkan balasan kehinaan di dunia dan azab di akhirat. Berkata al-muallif rahimahullahu taala, "Ai la ahada azlamu wa ashaddu jurman." Tidak ada seorang pun yang lebih zalim dan lebih besar dosanya mimman mana'a masajidallahi an dzikrillahi fiha, dibandingkan dengan orang yang menghalang-halangi masjid-masjid Allah untuk disebutkan nama Allah di dalamnya. Orang yang menghalangi siapapun untuk menyebut nama Allah di masjid-masjid Allah. Dan di antaranya pula adalah wa iqamatis shalah, dilarang untuk mendirikan salat di rumah Allah. Wa ghairiha min anwa'it ta'at, dan yang lainnya dari berbagai macam ketaatan. Wa sa'a ay ijtahada wa badala wus'ahu fi kharabiha, dan berupaya, ya, bersungguh-sungguh mencurahkan kemampuannya fi kharabiha, untuk merobohkannya. Jadi orang dilarang untuk beribadah di masjid, bahkan justru berusaha untuk merobohkan masjid. Al-hissi wal ma'nawi, baik merobohkan masjid secara fisik maupun secara maknawi. Fal kharabul hissi, merobohkan masjid
secara fisik, hadmuha wa takhribuha wa takdziruha, itu menghancurkan. Jadi bangunannya dihancurkan, dirobohkan, ya, dikotori. Itu makna merobohkan masjid secara fisik. Wal ma'nawi, sedangkan secara maknawi, merobohkan masjid secara maknawi, man uzzakirina lismillahi fiha, melarang orang-orang berzikir menyebut nama Allah di dalamnya. Melarang orang-orang untuk beribadah di rumah Allah tersebut. Ini termasuk di antara bentuk merobohkan masjid, namun secara maknawi. Jadi orang mau sholat di masjid dilarang, orang mau baca Quran di masjid tidak boleh, orang mau berdoa berzikir di masjid tidak boleh. Ini termasuk di antara bentuk merobohkan masjid secara maknawi. Nah, fahada amun likulli man ittasafa bihadhihi sifat. Maka ini umum. Hal ini umum. Jadi siapa yang lebih zalim? Siapapun. Umum likulli man ittasafa, bagi setiap orang yang memiliki sifat bihadhihi sifat, dengan sifat-sifat semacam ini. Melarang orang untuk berzikir menyebut nama Allah di masjid dan berusaha untuk merobohkan masjid, baik secara fisik maupun maknawi. Maka itu adalah orang yang paling zalim. Wa yadkhulu fi dzalika ashabul fil, maka masuk di dalamnya adalah tentara bergajah. Tentara bergajah yang dipimpin oleh Abrahah di tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi belum lahir. Kisahnya masyhur, tentara bergajah ingin untuk menghancurkan Ka'bah. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang zalim. Betul-betul berusaha ingin merobohkan rumah Allah. Kalau ini secara apa? Secara fisik. Secara fisik. Demikian pula wa Quraisyun, masuk di dalam hal ini orang-orang Quraisy. Mereka telah menghalang-halangi kaum muslimin di awal dakwah mereka terang-terangan untuk beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin dipersulit untuk memanfaatkan Masjidil Haram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di tahun ke-6 Hijriah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin beribadah umrah, tidak ada sama sekali niat untuk berperang, semata-mata ingin masuk ke kota Mekah dalam keadaan tenang, murni menjalankan ibadah umrah. Namun apa yang terjadi? Orang-orang Quraisy menghadang mereka. Tidak diizinkan masuk ke Masjidil Haram di saat itu. Lalu lahirlah perjanjian damai Hudaybiyah, yang pada akhirnya tahun depan baru boleh mengerjakan ibadah umrah dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Namun yang menarik, ketika Nabi SAW sudah mendekati kota Mekah dalam keadaan ihram di tempat yang bernama Hudaybiyah, mereka dihadang oleh orang-orang Quraisy. Padahal mereka semata-mata hanya ingin mengerjakan ibadah umrah, hanya ingin meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada orang yang mengatakan kepada orang-orang Quraisy ini, mereka ini kaum muslimin tidak patut untuk dicegah, tidak pantas untuk dihalang-halangi untuk mengerjakan ibadah umrah.
di tanah suci Mekah. Sedangkan kalian, wahai orang-orang Quraisy, mempersilahkan siapapun untuk masuk ke kota Mekah. Kalian persilahkan, yaitu orang-orang yang tinggal di luar Mekah, bukan penduduk asli Mekah, untuk masuk ke Masjidil Haram, untuk mengerjakan ibadah umrah. Kalian biarkan. Suku-suku yang tinggal di luar kota Mekah yang jauh, itu kalian biarkan. Sedangkan mereka, yaitu kaum muslimin yang sebagiannya adalah penduduk asli kota Mekah, yaitu kaum muhajirin, mereka adalah penduduk asli kota Mekah, tapi dihalang-halangi. Ya tidak pantas kalian lakukan hal seperti ini. Ini zalim ini. Dan benar saja Allah katakan waman azlam. Siapa yang lebih zalim? Nah ini. Hina sadaru anhina ini tambah lagi ya, lebih khusus lagi, dan Quraisy ini masuk di dalam ayat ini. Hina saddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha, saddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anha amal Hudaybiyah. Orang-orang Quraisy menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah Allah tersebut di tahun Hudaybiyah. Tadi sudah kita sebutkan tahun ke-6 Hijriah. Meskipun pada tahun berikutnya diizinkan, namun di tahun ke-6 itu kaum muslimin sudah hampir benar-benar masuk ke kota Mekah, tapi dihalang-halangi. Nah, ini adalah kezaliman. Wan Nasara, demikian pula orang-orang Nasara, hina akhrabu Baitul Maqdis. Orang-orang Nasara termasuk di antara yang masuk di dalam ayat ini ketika mereka merobohkan Baitul Maqdis. Jadi ayat ini umum. Siapapun yang berupaya untuk mencegah nama Allah disebutkan di rumah-rumah Allah dan berusaha untuk merobohkan rumah-rumah Allah baik secara fisik maupun maknawi, dia adalah orang yang paling zalim. Wa ghairuhum min anwa'i dhalamati sa'ina fi kharabiha, dan selain mereka dari berbagai macam orang-orang zalim yang berupaya untuk merobohkannya, merobohkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Muhaddatan lillah, sebagai bentuk permusuhan kepada Allah. Wa musyaqqatan, ya sama, yaitu berusaha untuk memusuhi Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi Allah Subhanahu wa taala. Fajazahum Allahu, fajazahumullahu, maka Allah pun membalas mereka. Bi anna atau bi an mana'ahum dukhulaha syar'an wa qadran. Pada akhirnya Allah melarang mereka untuk masuk ke rumah Allah secara syar'i maupun secara qadari. Illa khaifina dzalilin, kecuali dalam keadaan takut dan hina. Falamma akhafu ibadallah akhafahumullah, ketika mereka menakut-nakuti hamba-hamba Allah, maka Allah pun takut-takuti mereka. Nah, perhatikan. Fal musyrikun, maka orang-orang musyrik, alladzina saddu rasulahu, yang telah menghalangi rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yalbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yasiran, maka tidak lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami hal tersebut kecuali hanya sebentar saja. Hatta adzinallahu lahu fi fathi Makkah, hingga Allah mengizinkan bagi Rasulullah SAW untuk membuka kota Mekah. Wa mana al musyrikuna min qurbani baitih, dan melarang orang-orang musyrik untuk mendekati rumah Allah. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hada. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun-tahun ini. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Perhatikan ayat yang ke-114 di surat Al-Baqarah ini. Diawali sebuah kezaliman. Wa man azlamu. Siapakah yang lebih zalim? Mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh. Dari orang yang berupaya untuk menghalang-halangi nama Allah disebut di rumahnya. Dan dicontohkan di sini oleh al-muallif orang-orang Quraisy. Mereka menghalangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin untuk beribadah di Masjidil Haram pada tahun ke-6 Hijriah. Dilarang. Padahal Nabi SAW sudah membawa hewan kurban, sudah berihram dari Dzul Hulaifah, dari Bir Ali. Sedikit lagi sudah masuk kota Mekah, tidak boleh, disuruh balik. Maka waman azlam, siapakah yang lebih zalim dari orang semacam ini? Nah, kemudian balasannya apa? Ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Pada akhirnya mereka yang berbuat zalim, menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi kaum muslimin untuk masuk ke masjid Allah, untuk beribadah di dalam masjid tersebut, justru mereka tidak mampu untuk memasukinya kecuali dalam keadaan takut. Allah balas. Setelah kaum muslimin menguasai kota Mekah, gantian orang-orang musyrik dilarang masuk Masjidil Haram. Sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul Masjidil Haram ba'da 'amihim hadah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Seingat saya ayat ini diturunkan di tahun ke-9 Hijriah ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat Abu Bakar untuk memimpin jamaah haji. Ya, jadi Nabi SAW di tahun 8 Hijriah sudah menguasai kota Mekah. Di tahun 9 Hijriah ketika kaum muslimin akan menunaikan ibadah haji, saat itu orang-orang musyrik masih boleh ikut. Masih boleh ikut. Orang-orang musyrik yang mereka tidak masuk Islam masih boleh ikut. Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Ba'da amihim hada. Setelah tahun ini enggak boleh orang-orang musyrik datang ke Masjidil Haram untuk beribadah di sana. Ya, jadi terakhir mereka boleh masuk Masjidil Haram di tahun ke-9 Hijriah di saat musim haji tersebut. Nah, ini menunjukkan Allah membalas mereka. Kalaupun mereka masuk ke dalam Masjidil Haram, mereka dalam keadaan khaifin, ketakutan. Dulunya mereka yang berkuasa, yang boleh menentukan siapa yang boleh masuk dan siapa yang tidak boleh masuk. Termasuk Nabi SAW tidak boleh masuk di tahun ke-6 Hijriah. Maka dalam hitungan 2 tahun saja kota Mekah dikuasai kembali oleh kaum muslimin. Sekarang gantian mereka orang-orang musyrik yang dihalang-halangi masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bentuk balasan yang setimpal. Nah, wa ashabul fil, dan juga Allah menyebutkan tentang tentara bergajah. Qad dzakarallahu ma jara alaihim. Allah telah menyebutkan apa yang terjadi pada mereka. Ya, wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ya. Jadi mereka tentara bergajah ingin untuk apa?
ingin untuk menghancurkan Masjidil Haram. Tapi apakah mereka bisa masuk ke Masjidil Haram? Tidak bisa. Tidak bisa. Bahkan justru gajah-gajah mereka itu tidak mau diarahkan ke Masjidil Haram. Mogok. Tapi kalau diarahkan selain ke arah Masjidil Haram, gajahnya lari dengan sangat cepat. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala menghalang-halangi mereka untuk masuk ke masjidnya. Baik secara syar'i dilarang orang musyrik masuk ke rumah Allah, dan secara qadari mereka tidak mampu memasukinya meskipun mereka berusaha sekuat tenaga. Ya. Jadi tentara bergajah yang dipimpin oleh Abraha sama sekali tidak bisa mendekati Masjidil Haram. Padahal sudah cukup dekat itu. Hampir saja mereka mendekati Masjidil Haram. Allah timpakan kepada mereka hukuman yang dahsyat. Ya, Allah utus burung ababil yang membawa batu yang berasal dari neraka, batu yang sangat panas, lalu dilemparilah tentara bergajah tersebut dengan batu itu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka mereka seperti daun yang dimakan oleh ulat. Jadi batu itu menembus kulit-kulit mereka, menembus badan-badan mereka. Wal iyadu billah. Wan Nasara, demikian pula orang-orang Nasara, sallallahu alaihim al-mu'minin fa ajlauhum anhu. Ketika Nasara mencoba untuk menghancurkan Baitul Maqdis, maka Allah Subhanahu wa taala menguasakan mereka, yaitu dikalahkan oleh kaum muslimin. Ya, bahkan mereka pada akhirnya diusir dari Baitul Maqdis. Wa hakadha, maka demikianlah kullu man ittasafa biwasfihim. Siapapun yang disifati dengan sifat ini, siapapun yang memiliki sifat dengan sifat ini, menghalangi orang dari berzikir, mengingat Allah, dan berusaha untuk merobohkan masjid, baik secara fisik maupun maknawi. Fala budda an yanalahu qistuhu atau qistuhu, maka ia pasti akan mendapatkan bagiannya, yaitu balasannya. Wa hadza minal ayatil azimah, dan ini di antara ayat-ayat yang agung. Akhbara bihal bari qabla wuqu'iha, yang Allah al-Bari, Allah yang maha menciptakan, mengabarkan hal tersebut sebelum itu terjadi. Fawaqa'at kama akhbara, dan itu pun terjadi sebagaimana yang Allah kabarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ayat ke-114 dari surat Al-Baqarah ini di antara ayat Madaniyah, di antara surat Madaniyah yang diturunkan saat Nabi SAW hijrah di kota Madinah. Dan wallahu alam bisawab, ayat ini zahirnya sebelum Fathu Mekah. Jadi sebelum Fathu Mekah. Jadi Allah mengabarkan bahwa nanti kaum muslimin akan dihalang-halangi masuk ke rumah Allah. Dan terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat Nabi SAW ingin mengerjakan umrah tapi dihalang-halangi hingga terwujudlah perjanjian damai Hudaybiyah. Dan nantinya tahun ke-8 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala justru membalas orang-orang musyriklah yang akan dihalang-halangi dari rumah Allah. Nah, ini ayat 114 dari surat Al-Baqarah ini terjadi sebelum itu. Dan diturunkan sebelum itu. Dan kejadiannya benar-benar seperti apa yang Allah firmankan ini. Ya, jadi ini termasuk di antara ayat-ayat yang agung, itu ketika Allah mengabarkan sesuatu yang belum terjadi,
namun akan benar-benar terjadi setelahnya. Naam. Wastadalla ulama bil ayatil karimah. Dan para ulama berdalil dengan ayat yang mulia ini ala annahu la yajuz, bahwasanya tidak boleh tamkinul kufari min dukhulil masjid, membiarkan orang kafir untuk masuk masjid. Jadi di antara para ulama ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil orang kafir tidak boleh masuk masjid. Ya. Lahum khizyun fid dunya, bagi mereka kehinaan di dunia. Ai fadhihatun kama taqaddam. Mereka dalam keadaan yaitu buruk sebagaimana yang telah berlalu. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di akhirat azab yang besar, siksa yang dahsyat. Wa idza kana la azlama mimman mana'a masajidallahi an yuzkara fiha ismuh. Perhatikan di sini. Dan kalau tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halangi masjid Allah untuk disebut nama Allah di sana, fala a'zama imanan, maka sebaliknya. Jadi pemahaman terbalik dari ayat ini, fala a'zama imanan, tidak ada yang paling besar imannya mimman sa'a fi imaratil masajid, daripada orang yang berupaya untuk memakmurkan masjid. Bil imaratil hissiyyati wal ma'nawiyah, dengan pemakmuran secara fisik, bangun masjid, renovasi masjid, membersihkan masjid, ya, merawat masjid. Wal ma'nawiyah, dan maknawi, memakmurkan masjid secara maknawi. Ya. Jadi kalau berusaha merobohkan masjid, berusaha menghalang-halangi orang untuk menyebut nama Allah di masjid, ini kezaliman yang paling besar. Maka sebaliknya, orang yang berusaha untuk memakmurkan masjid, mereka adalah orang yang besar keimanannya. Fala a'zama imanan, kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, tidak ada keimanan yang lebih besar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka semoga mereka termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kebalikan dari orang yang berusaha untuk merobohkan masjid, untuk menghalangi manusia dari menyebut nama Allah di masjid, adalah dengan cara memakmurkan masjid, baik secara fisik maupun secara maknawi. Secara fisik jelas ya, menjadikan masjid itu terawat, membersihkan masjid, membenahi hal-hal yang rusak di masjid, dan secara maknawi menjalankan ibadah di masjid, sholat jamaah, baca Quran, zikir, berdoa, termasuk juga majelis ilmu. Ini termasuk di antara bagian memakmurkan masjid. Jadi orang yang memakmurkan masjid secara fisik maupun secara maknawi, mereka adalah orang-orang yang insya Allah memiliki keimanan yang besar. Kemudian, bal qad amara Allah Ta'ala bi raf'i buyutihi wa ta'zimiha wa takrimiha.
Bahkan sungguh Allah telah memerintahkan untuk meninggikan, mengangkat rumah-rumah Allah, mengagungkannya dan memuliakannya. Faqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut di dalamnya nama-nama tersebut. Jadi ini adalah perintah dari Allah untuk menyebut nama Allah di masjid. Semakin sering nama Allah disebutkan di masjid, maka semakin baik. Ya, semakin diagungkan yaitu rumah-rumah Allah, memakmurkan masjid, maka semakin baik. Walil masajidi ahkamun katsirah, dan masjid memiliki hukum-hukum yang banyak, yaitu hukum seputar masjid ya. Yarji'u hasiluha ila madmuni hadhil ayatil karimah, yang hasilnya itu kembali kepada kandungan dari ayat-ayat yang mulia ini. Oke, kita lanjutkan ayat yang ke-115. Allah berfirman, walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan milik Allah lah arah timur dan barat. Milik Allah lah arah timur dan barat. Maka dimanapun kalian menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha mengetahui. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini terkait dengan kemana seharusnya kita menghadap tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah, ay walillahil masyriq wal maghrib. Allah sebutkan milik Allah lah arah timur dan barat. Khassahuma bidzikri, secara khusus Allah menyebutkan dua arah ini, timur dan barat, li'annahuma mahallul ayatil azimah, karena dua arah ini adalah tempat tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Fahuma matali'ul anwari wa magharibuha, di dua arah inilah terbit cahaya dan terbenamnya cahaya. Ya. Fa idza kana malikan laha, kalau Allah itu pemilik dua arah ini, kana malikan likullil jihad, maka tentu Allah juga pemilik dari seluruh yaitu arah yang ada. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana arah itu ada 4. Arah yang pokok itu ada 4, timur, barat, utara, selatan. Ya, ini insyaallah semua dunia mengakuinya dengan berbagai macam bahasa ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ya timur, barat, utara, selatan. Bahasa Arab masyriq, maghrib ya, atau syarq, gharb, kemudian shimal, janub. Ya, timur, barat, selatan, utara. Ya, atau utara, selatan. Nah, kenapa yang disebutkan hanya 2? Padahal arah itu ada 4. Padahal arah itu ada 4. Belum lagi kalau ditambah tenggara, barat daya, timur laut, ya, barat laut, ya, tambah banyak lagi. Tapi kenapa yang disebutkan hanya masyriq wal maghrib? Maka kata beliau rahimahullah, karena 2 arah ini memiliki yaitu kedudukan yang agung di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Di timur terbitnya matahari, di barat tenggelamnya matahari. Makanya Allah hanya sebutkan 2 saja. Ini sudah cukup mewakili kalau Allah itu pemilik seluruh arah yang ada di bumi. Ya. Taib. Fa aina ma tuwallu, maka kemanapun kalian menghadap,
yaitu wujuhakum minal jihad, kalian arahkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, minal jihad, ke arah manapun, idza kana tawallikum iyyaha bi amrih, kalau kalian memalingkan wajah kalian itu dengan perintah Allah, imma an ya'murakum bistiqbalil Ka'bah, bisa dengan Allah perintahkan kalian menghadap Ka'bah, ba'da an kuntum ma'murina bistiqbali Baitul Maqdis, setelah kalian diperintah untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Au tu'maruna bis salati fis safar 'ala rahilati wa nahwiha, atau kalian diperintahkan untuk salat ketika safar di atas kendaraan dan yang lain sebagainya, ya, dimanapun kalian menghadap. Fa innal qiblata haitsu ma tujadu tawajjaha al-'abdu au tashtabihu al-qiblah, ya. Fa innal qiblata, maka sesungguhnya kiblat itu haitsu ma tawajjaha al-'abdu, dimanapun hamba itu menghadapkan wajahnya, au tashtabihul qiblah, atau kiblat itu menjadi serupa. Fayahtawi salata ilaiha, atau fayataharras salata ilaiha, maka berupayalah untuk salat menghadapnya, ya. Tsumma yatabayyana lahul khata', kemudian apabila jelas kesalahan, au yakunu ma'dzuran, atau terdapat udzur bisalbin au marad, karena sakit, ya, wa nahwi dzalik, atau yang semisalnya, fahadhil umur, maka ini perkara lain. Imma an yakuna al-'abdu fiha ma'dzuran au ma'muran, seorang hamba itu antara diberi uzur atau diperintah. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Syekh As-Sa'di rahimahullah taala ingin memberikan sebuah petunjuk bahwa dimanapun kalian diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat, maka taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan yang disebutkan di sini ada dua kondisi. Yang pertama, kaum muslimin saat sebelumnya salat menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu sisi utaranya kota Madinah. Sisi utaranya kota Madinah. Lalu Allah perintahkan untuk menghadap ke arah kiblat. Kebalikannya, yaitu sisi selatannya kota Madinah. Maka jangan kalian berdebat mana yang lebih baik, arah mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal. Kenapa? Karena semua arah itu milik Allah. Baitul Maqdis yang ada di utara kota Madinah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Ka'bah yang ada di sisi selatan kota Madinah itu juga milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di sini, barat yang menjadi arah kiblat kita milik Allah. Dan bagi orang yang tinggal di daerah barat, menghadap kiblatnya itu ke arah timur juga milik Allah. Jadi tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita eyel-eyelan, ya, mana arah yang lebih baik. Dan sebagian kalangan memang ada yang mempermasalahkan hal ini, yaitu orang-orang Yahudi. Di saat kaum muslimin dulunya sholat menghadap ke Baitul Maqdis, mereka merasa apa? Bangga. Kiblat kita dipakai oleh kaum muslimin. Namun setelah Allah perintahkan kaum muslimin menghadap ke arah kiblat untuk sholat, menghadap ke arah Ka'bah sebagai kiblat untuk sholat, maka mereka orang-orang Yahudi merasa apa? Istilahnya merendahkan atau mempermasalahkan. Maka poin utamanya di sini, kalau Allah memerintahkan, maka kerjakan. Kalau Allah memerintahkan apapun itu, maka kita taati.
Dulu Allah perintahkan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ya kita sami'na wa ata'na di saat itu. Dan setelah Allah pindah kiblatnya kaum muslimin ke arah Ka'bah, ya dengan mudah harusnya kita taati pula, tanpa perlu kita banding-bandingkan. Nah, itu yang pertama. Poin yang kedua yang ingin disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullah, saat kita sedang safar. Saat kita sedang safar, terkadang kita kesulitan mencari arah kiblat yang benar. Maka ayat ini berfungsi sebagai solusi. Dimanapun kalian menghadap, di sanalah wajah Allah. Sehingga di antara fikih dalam keadaan safar yang kita tidak tahu arah kiblat, maka kita sholat menghadap arah manapun yang mudah. Jadi tidak perlu memaksakan diri untuk menghadap ke arah kiblat kalau kita memang tidak mampu melakukannya. Karena kondisi pesawat, karena kondisi kereta misalkan. Dan kita mau tidak mau harus sholat. Misalnya kita berada di perjalanan, 2 waktu sholat, zuhur dan asar. Mau tidak mau kita harus sholat di atas kendaraan. Dan mau tidak mau kita sulit, tidak mungkin menghadap ke arah kiblat. Maka kita sholat di atas kendaraan semampunya. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Maka dari itu, keadaan seorang muslim di dalam masalah kiblat ini imma ma'mur wa imma ma'dzur. Terkadang makmur, diperintahkan, bisa kita menghadap kiblat, ya kita menghadap kiblat. Kalau kita bisa diperintah menghadap kiblat tapi kita tidak menghadap kiblat, maka kita tidak memenuhi salah satu syarat sahnya sholat. Di antara syarat sahnya sholat adalah menghadap kiblat. Seperti di sini. Di sini jelas kiblatnya ke arah barat. Maka orang sengaja sholat ke arah timur, ke arah utara, nggak sah. Karena dia mampu untuk diperintah menghadap ke arah kiblat. Tapi dalam kondisi yang tidak memungkinkan, di atas kendaraan, di tempat yang kita tidak mengenal arah, pegunungan, hutan, maka ma'zur. Kita diberi uzur, tidak bisa sholat menghadap persis ke arah kiblat. Ya, fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Dimanapun kalian menghadap dalam kondisi seperti itu, di sanalah wajah Allah. Wa bikulli halin, dan bikulli hal, apapun keadaannya, famastaqbala jihatan minal jihad, maka tidaklah seorang ketika menghadap ke satu arah kharijatan an milki rabbih, ia keluar dari, atau arah tersebut keluar dari kepemilikan Allah. Fasamma wajhullah, di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, sesungguhnya Allah maha luas dan maha mengetahui. Ya, jadi apapun kondisinya, siapapun yang menghadap ke arah manapun, maka arah-arah itu tidak keluar dari kepemilikan Allah. Semua arah Allah yang menguasai. Jadi kita jangan merasa kalau kita tidak bisa menghadap ke arah sana seakan-akan ya Allah tidak menguasai arah sana. Jadi seakan-akan kita tidak merasa mantap untuk yaitu sholat menghadap ke arah sana. Maka jangan khawatir, seluruh arah ini kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh arah ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian tinggal menjalankan perintahnya. Adapun kita saat ini alhamdulillah sudah paten, kita sholatnya menghadap ke arah barat bagi penduduk Indonesia, ke arah Ka'bah. Ya,
Jadi kita wajib menjalankan perintah tersebut. Dan nanti ketika kita berada di daerah lain, ya misalnya kita berada di kota Madinah, maka tentu kita menghadapnya sudah bukan arah barat lagi, tapi menghadap ke arah selatan, karena disitulah posisi kiblat. Ya. Dan orang-orang Madinah yang menghadap ke arah selatan ketika sholat tidak lebih mulia daripada orang-orang Indonesia, Asia ketika sholat menghadap ke arah barat. Artinya sama-sama menghadap arah kiblatnya. Bedanya penduduk Madinah hadap selatan, penduduk Asia menghadap ke barat. Mana yang lebih utama, selatan atau barat? Tidak ada yang lebih utama, karena semua itu berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kaum muslimin yang sholatnya menghadap ke arah utara, berarti ada di bawah kota Mekah dia. Ada di sisi bawah kota Mekah. Atau sholatnya menghadap ke arah timur, berarti posisinya berada di barat kota Mekah. Ya, tidak perlu dipermasalahkan. Loh, kalian sholat menghadap ke arah timur, kita lebih utama nih menghadap ke arah barat. Nanti yang tinggal di daerah selatan mengatakan kita lebih utama karena menghadap ke arah utara. Nah, ini jangan dipermasalahkan. Ya, yang penting arah kiblat sudah ditetapkan, yaitu ada di Ka'bah. Maka di arah manapun kalian tinggal, yang penting menghadap ke arah Ka'bah. Selatan, utara, timur, barat tidak memiliki kemuliaan tersendiri. Taib. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, "Fathamma wajhullah", di sanalah wajah Allah. Innallaha wasi'un alim, fihi isbatul wajhi lillahi ta'ala. Maka di dalamnya terdapat penetapan sifat wajah bagi Allah Ta'ala. Alal wajhil laiki bihi ta'ala, sesuai dengan sisi yang layak bagi Allah Ta'ala. Dan ini diantara pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan asma was sifat. Ya. Dulu mungkin kita pernah melewati ayat bahwa Allah itu memiliki tangan. Nah, sekarang apa? Wajah. Nanti mungkin akan bertemu dengan ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat. Nah, maka kita harus menetapkan bahwa Allah itu memiliki wajah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, yang tidak serupa dengan wajah makhluknya. Ya, wa anna lillahi wajhan la tastabihul wujuh. Bahwasanya Allah memiliki wajah yang tidak serupa dengan wajah-wajah makhluknya. Ini adalah kaidah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tentang sifat-sifat Allah, maka kita wajib beriman apa adanya, tidak mengingkarinya, tidak menyerupakan dengan makhluknya. Dan ini banyak kita jumpai di dalam ayat maupun hadis. Di ayat ini Allah disebutkan yaitu memiliki wajah, fasamma wajhullah, di sanalah wajah Allah. Maka kita wajib mengimani Allah memiliki wajah, tidak serupa dengan wajah makhluknya. Dan tidak perlu untuk dibayangkan bagaimananya. Dan sering kita sampaikan bahwa di dalam beriman terhadap nama dan sifat Allah, maka kita wajib menetapkannya dan menghindari 4 hal. Beriman terhadap nama dan sifat Allah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah, tanpa yang pertama merubah makna, tahrif. Wajah jangan diartikan dengan makna yang lain, pahala misalkan, kekuasaan misalkan, jangan. Wajah ya wajah. Jadi jangan kita tahrif, rubah maknanya.
Yang kedua, tamsil, jangan kita serupakan dengan makhluknya. Wajah Allah seperti wajahnya makhluk Allah ini dan itu, maka tidak. Wajah Allah sesuai dengan kemuliaan dan ketinggiannya, tidak serupa dengan wajah makhluknya. Ya. Kemudian wala ta'til, tidak menolaknya. Ya, ketika membaca ayat ini fasama wajhullah, lalu kita katakan tidak, Allah tidak punya wajah. Lalu apa? Yang penting Allah tidak punya wajah. Jadi menolak makna ayat. Yang penting kita baca sajalah, tapi jangan diartikan wajah. Karena Allah tidak punya wajah. Maka ini tidak benar. Ya, jadi kita beriman apa adanya tanpa kita menolaknya. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir, tanpa kita membayangkan bagaimananya, takyif, min ghairi takyif, tanpa kita membayangkan bagaimananya. Oh, kayaknya wajah Allah seperti ini dan seperti itu, digambarkan, dikhayalkan, maka itu tidak boleh. Lalu bagaimana? Sederhana, kita beriman bahwa Allah memiliki wajah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, tidak serupa dengan wajah makhluknya. Titik, sampai di situ saja. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan asma was sifat. Kemudian wa huwa ta'ala wasi'ul fadli was sifat azimiha. Dan Allah Ta'ala itu maha luas karunia-Nya dan sifat-sifatnya yang agung. Alimun bisarairikum wa niyatikum, yang maha mengetahui rahasia kalian dan niat-niat kalian. Famin si'atihi wa ilmih, dan di antara keluasan dan keilmuan Allah, di antara maha luas dan maha memiliki ilmunya Allah, wassa'ali kullil amri, itu Allah meluaskan segala sesuatu. Wa qabila minkumul ma'mur, dan menerima dari kalian apa yang diperintahkan. Falillahil hamdu wasyukru, maka bagi Allah lah segala puji dan rasa syukur. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam adalah agama yang mudah. Ada kalanya Allah memberikan keluasan, tidak kesempitan, karena Allah maha luas karunia-Nya. Ya. Dan ini menjadi kaidah umum di dalam beragama. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dalam setiap amal ibadah kita, Allah berikan sesuatu yang mudah bagi kita. Salat hanya 5 waktu. Secara asal salat berdiri, kalau enggak mampu duduk, nah ini ada kelapangan, ada keluasan. Ketika kita safar, disyariatkan untuk mengqashar salat, meringkas salat yang awalnya 4 jadi 2. Ya. Tidak mampu puasa, tidak apa-apa, karena sakit nanti diganti di hari yang lain. Tidak mampu sama sekali puasa, tidak mengapa, bayar fidyah. Tidak mampu bayar fidyah, saudara-saudara yang lain, ayo tolong bantu saudaranya ini. Ya. Jadi Islam agama yang sangat mudah. Dan karena Allah itu maha luas karunia-Nya, Allah pun banyak memberikan keluasan. Jadi tidak ada satupun di dalam agama ini yang berat. Kalau ada yang merasa berat, ini kembali kepada hatinya. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Ya. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kajian di pagi hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah, ayat yang ke-116 dan 117. Wallahu taala alam bissawab. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol silahkan. Iya, silakan. Ini di ayat 114 Mu'alif mengatakan
mengatakan bahwasanya ayat ini tidak ada wabada musnahu fi qarabiha al-hisbi wal ma'nawi. Ya. Saya tidak tahu al-hisbi itu posisinya marfu, mansub atau majrur. Baik. Kalau kita lihat konteksnya fi kharabiha al-hissi wal ma'nawi di sini sebagai tabi pengikut. Ya, kharabiha merobohkannya al-hissi. Baik secara hissi, merobohkan secara hissi. Dia itu tabi kepada kharab. Kharab itu majrur, maka al-hissi juga majrur. Nah, dia tabi sebagai apa? Wallahu alam di sini bisa sebagai badal ya. Kemungkinan sebagai apa badal? Kharab hissiyan atau ma'nawiyan. Ya wallahu alam bissawab. Yang penting dia adalah tabi, pengikut. Nah, masih di ayat yang sama. Ya. Jadi Malik mengatakan pas kalau ini pada para Allah belajar ini menasabah salat Allah ada mukminina ajaran Quran. Ya. Saya tidak tahu ajaran Quran itu cara penjelasannya bagaimana. Fa'ajlauhum ajlau jala dari ajla yujli ijla mengusir ya, fa'ajlauhum sehingga mereka kaum muslimin ajlauhum mengusir orang-orang Nasara. Ajla yujli ini sama seperti di dalam surat seingatan Al-Hasyr ya. Nah, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketiga Allah berfirman, "Walaula an kataballahu alaihimul jala." Al-jala itu pengusiran, ya. Dari Ajla yujli masdarnya ijlaan. Af'ala yuf'ilu if'alan. Adapun di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ketiga itu disebutkan jala. Ya, sama maknanya pengusiran. Surat Al-Hasyr ayat yang ketiga. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa. Seandainya Allah tidak menetapkan bagi mereka, yaitu orang-orang Yahudi, al-jalaa pengusiran. Beda konteks ya, tetapi maknanya sama. Orang-orang Yahudi diusir oleh kaum muslimin di surat Al-Hasyr ini, dan orang-orang Nasara diusir oleh kaum mukminin dari Baitul Maqdis. Itu yang ayat tadi ya. Masih di ayat yang sama. Ya. Mu'alif mengatakan wastaghala al-Qur'an bil-ayati al-karimati ala annahu la yajuzu tamkinu al-kufar min qawli masajid. Ya. Tamkinu itu sebagai fa'il dari yajuz. Ya. Dan kufar sebagai maf'ul dari tamkin. Betul, secara makna betul, tetapi secara struktur kalimat al-kuffar itu adalah mudhafun ilaih. Tamkinul kuffari. Tamkinul kuffari. Secara struktur bahasa al-kuffari itu mudhafun ilaih dari tamkin. Tapi maknanya iya, orang-orang kafir itu sebagai maf'ul bihnya. Tamkin itu sendiri dari kata apa? Makkana yumakkinu. Makkana yumakkinu. Tadi saya artikan membiarkan ya. Membiarkan itu penyesuaian bahasa. Kalau makkana yumakkinu itu maknanya mengokohkan atau bisa juga ya menempatkan, memberikan tempat, memberikan ruang. Jadi tidak boleh memberikan tempat, memberikan kuasa orang-orang kafir untuk masuk masjid. Nah, untuk penyesuaian bahasa ya mudahnya tidak boleh membiarkan mereka masuk ke masjid. Nah, di ayat 116 ya. Malik mengatakan fa'inna qilata haitsu tawajjaha al-'abdu aw fashtabiha qiblah. Ya.
Samar. Iya, fiil. Samar. Salah baca kayaknya. Au tashtabihul qiblah. Marfu dia, tidak ada yang menasabkan dan menjazmkan. Naam. Bukan. Fiil, betul fiil. Fiil mudhari'. Ishtabaha yashtabihu. Karena fa'ilnya al-qiblah itu muannas maka tashtabihu. Yashtabihu, yashtabihan, yashtabihun, tashtabihu. Jadi ishtabaha yashtabihu. Betul. Pertanyaan terakhir masih di ayat 116. Waliku dihadiri kama sebab jihad dengan jihad di khorijatan. Ya. Apa dibaca maksudnya? Sebagai hal dari jihad. Ya. Maka famastaqbalal jihatan minal jihad kharijatan an milki rabbi. Maka tidaklah seseorang yang menghadap ke satu sisi dari sisi atau ke arah dari arah-arah yang ada, maka arah itu kharijatan, tidaklah keluar dari kekuasaan Allah. Hal dari jihad. Ya, jadi arah itu tidak akan keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia juga apa? Muannas. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi yang tanyakan? Yang lainnya mungkin terkait dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Nah, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.